gini loh, gue tuh nggak tega ya. Kalau sekedar berpolitik dengan cara berpolitik yang teatrikal begitu, melihat rakyat, apalagi di konstituen gitu, yang berharap banyak memilih bahkan memperjuangkan, terus tiba-tiba perjuangan mereka itu tidak sampai, suaranya pun tidak sampai. Kita ini kan sistem kabinet kita nih, sistem pemerintahan kita ini kan presidensil. Kekuasaan tuh ada di tangan presiden. Nah, kita harus sampaikan pada presiden, tanda kita sebenarnya juga sayang sama bangsa dan negara ini kan. Ya, tapi kan tidak seperti itu seruan-seruan politik loh. Seruan-seruan politik kan selalu mengatakan presiden ini gagal, presiden ini punya PR besar yang tidak dijalankan, hutang. Nah, kalau itu kan yang lalu. Iya. Kalau yang periode lalu. Sekarang kan itu sudah dapat bintang beda. Nah, itu oposisi. Itu boleh dong. Ya. Udah dapat bintang juga nggak berubah juga, atau itu bikin Kan berubah? Pak Jokowi sendiri yang bilang, Pak Lizon tuh teman baik saya. Ya, artinya hubungan pribadi nggak ada urusan, karena ini kita bukan bicara soal pribadi. Kalau ketemu Pak Jokowi juga mungkin baik-baik saja, nggak ada masalah. Karena yang kita dukung justru dengan masukan dan kritik. Kalau kita mengkritik, apalagi mengkritik kebijakan yang salah, itu kan artinya kita memperingatkan. Dan kita kan ingin pemerintahan ini berjalan dengan baik. Kalau dia baik, yang untung kan rakyat. Nah, tapi kalau pemerintahan ini nggak efektif jalannya, terus kebijakan. Kalau gitu, kalau misalnya pemerintah kritik juga dong. Misalnya strategi presiden memberikan urusan pertanian sama menteri pertahanan, apa hubungannya? Kenapa lu nggak lebih dulu mengkritik? Nah, itu ada rasionalnya. Apa? Karena itu adalah cadangan. Apa urusannya menteri pertahanan strategis logistik. Jadi cadangan logistik strategis. Jadi terutama kan itu manpower-nya banyak. Dan selama ini dilibatkan dari zaman dulu ada ABRI masuk desa, ya kan? Kita kan nggak setiap saat perang nih. Kita nggak lagi perang, lagi damai. Nah, ini diberdayakan. Dulu ABRI masuk desa, kemudian ada menanam di lahan-lahan tidur. Pak Prabowo dari dulu menanam lahan tidur terus, ya. Jadi dan sampai sekarang. Dan lu setuju konsep ABRI masuk desa itu sekarang ditransformasikan lagi di era sekarang? Bagus itu, bagus dong. Daripada mereka standby di barak tidak ngapa-ngapain, persiapan mau perangnya juga nggak ada kan? Ya, kalau ibaratnya begitu kan? Kan dulu kan ABRI pertahanan dan keamanan. Ya udah nggak usah ada menteri pertanian, dipegang aja sama menteri pertahanan. Bukan, pertanian beda. Kalau ini pertahanan itu untuk cadangan logistik strategis, kan untuk cadangan logistik strategis. Dalam konteks ini, Pak, gue sebagai teman lu, gue merasa bahwa lu jadi nggak konsisten gitu. Lu hanya mengkritik. Konsisten. Lu hanya mengkritik sesuatu yang memang dengan mudah lu kritik, boleh dengan rasionalnya. Tapi begitu, belum ada yang mau dikritik terus masa dipaksa harus mengkritik. No, menurut gua lu giliran kabinetnya ada menteri pertahanan ngurusin pertanian, lu nggak kritik. Enggak dong. Coba kalau itu bukan ketua umum lu pasti nggak akan kritik, bro. Enggak. Ini kita harus rasional. Ini ada riwayatnya. Dan riwayatnya bagus. Kecuali sekarang misalnya TNI kemudian mengambil alih lagi, itu gue pasti kritik, ya kan? Ikut lagi di dalam berdui fungsi. Nah, undang-undangnya tidak begitu, itu harus dikritik dong. Nggak bisa lagi dong begitu. Misalnya ada TNI dilibatkan di dalam hal-hal yang bukan merupakan tupoksinya, ya harus kita kritik. Tapi sejauh ini kok gue lihat bagus, apalagi kita ada ancaman krisis pangan. Ya dong, masa? Come on. Boleh nggak gue dengar, lu akan bisa mengkritik Menteri Pertahanan dengan KPI-nya, let's say, 1 tahun ke depan ada hasilnya apa enggak? Bisa nggak gue dengar suara? Oh bisa dong. Benar. Iya. Benar sebagai anggota DPR. Masa kita nggak ngeritik? Tapi sejauh ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo menurut aku udah benar sebagai Menhan. Itu persoalannya. Coba lihat, ya kan, balancing. Ya, bukan apa-apa. Misalnya kita bandingkan dengan yang lalu. Mana bisa high profile begini? Itu kan diplomasi pertahanan kita sekarang bisa dianggap dengan Amerika, dengan yang lain kan. Bukan sekedar orang urusan-urusan import senjata, ada rent seeking activities gitu. Yeah. Dan fokus kepada kekuatan dalam, misalnya dengan memberdayakan Pindad dan sebagainya, kan itu kan bagus banget. Nah, biasanya gue tuh menanti apa yang menjadi seruan para netizen, misalnya saat ini di kabinet Menteri Pertahanan urusannya pertanian,
terus menteri apa kan lu paham bener apa Ya yang paham, dibilang, ya tapi kan? Itu nggak keluar dari seorang Fadlizon. emang nggak bisa. Karena Nggak bisa, kenapa? Bukan nggak bisa, karena itu benar. Dalam hal itu kebetulan benar gitu loh. Gitu, ya kan? Ya emang benar kan, kebetulan benar. Salahnya di mana? Iya nggak? Coba salahnya di mana? Kan ini nggak ngurusin pertanian dalam arti produksi dan sebagainya, bukan loh. Ini cadangan logistik strategis. Jadi ada pintunya, gitu. Tapi janji ya, bisa nggak? Ini kan tanggal berapa nih? Ini tanggal Ya, bisa lah. tanggal 21 Oktober. Lo akan memberikan tenggat waktu nggak untuk tugas yang diberikan Presiden pada menterinya, dalam hal ini Menteri Pertahanan, untuk logistik? Jangan lupa, Rosi. Gue tuh termasuk yang mengusulkan. Jadi waktu itu datang ke Pak Prabowo. Mas, kita punya dua pilihan kan. Oposisi atau koalisi. Oposisi bagus, ya koalisi juga oke. Melihat situasi ketika itu. Tapi gue bilang sama Pak Prabowo, sama Mas Bowo, Mas, kalau koalisi Mas Bowo yang harus mimpin. Itu Prabowo waktu itu tidak berpikir akan mau menjadi menteri. Sudah mencalonkan beberapa orang gitu. Nah, gue bilang kalau koalisi harus Mas Bowo yang memimpin koalisi itu. Dan itu cuma satu posisi. Di samping yang lain gitu ya. Posisinya itu adalah Menteri Pertahanan. Jadi gue yang pertama kali mengusulkan